Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh laporan studi kelayakan bisnis. Mari kita lihat slide-nya. Contoh laporan studi kelayakan bisnis. Pada bab ini yaitu mengenai gambaran umum potensi usaha. Di sini akan dijelaskan usaha mengenai pembuatan bakpao tentang isi selai apel yang merupakan suatu inovasi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Kemudian pada aspek hukum, beberapa dokumen yaitu TDP, kemudian NPWP, kemudian izin lain usaha perusahaan, kemudian bukti diri yaitu KTP, dan keabsahan dokumen lainnya. Struktur organisasi. Di sini kita lihat bahwa dia paling tinggi adalah seorang pimpinan, kemudian membawahi sebuah manajer keuangan, kemudian di situ ada staf, kemudian manajer pemasaran, kemudian di bawahnya lagi ada staf, kemudian manajer SDM membawahi staf, dan manajer produksi membawahi staf. Aspek pemasaran, segmentasi, membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Targeting, melakukan evaluasi keaktifan pada setiap segmen. Kemudian positioning, penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Kemudian yang kedua, permintaan, keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Kemudian yang ketiga, penawaran, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Kemudian yang keempat, analisa kelayakan pemasaran. Dalam melakukan analisa permintaan, kami menggunakan model metrik pembobotan berskala 1-5. Kemudian terakhir yaitu 5, strategi pemasaran, strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, dan distribusi, strategi promosi. Aspek teknik operasi, yaitu di sini ada rencana pengembangan yang pertama, yang kedua adalah rencana pengoperasian usaha. Di antaranya adalah salah satunya rencana pengembangan, yaitu evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, tenaga ahli dan tenaga biasa, bahan baku utama. Kemudian di rencana pengoperasian usaha ada proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, kemudian kegiatan perawatan mesin. Aspek ekonomi dan sosial. 1. Dampak dalam aspek ekonomi bagi masyarakat. Adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Yang kedua, dampak dalam aspek sosial. Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kebutuhan dana investasi yaitu pada aspek keuangan. Kemudian rencana pembelanjaan, kemudian rencana kebutuhan dana, dan kemudian proyeksi keuangan. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.